إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya yang mulia ini walaupun hujan begitu deras. Walaupun hujan begitu lebat tapi tidak menghalangi kita untuk duduk di majelis ini untuk membaca sedikit dari sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah malam ini kita akan membacakan sirah dari Al-Khalifah Ar-Rabi' Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita bacakan dari buku Huqbatum Minat Tarikh yang ditulis oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan khilafatu Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib dari tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Beliau Ali bin Abi Thalib, nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zawju sayyidati nisa'il alamin Fatimah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Sibtaini Al-Hasani wal Husain radhiyallahu anhum. Nama beliau adalah Ali ibnu Abi Thalib, putra dari Abu Talib. Kakek beliau adalah Abdul Muttalib ibni Hashim bin Abdi Manaf bin, putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman beliau sendiri Abu Thalib. Beliau juga nikah dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha. Dan ayah daripada Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Ibu beliau, ibunya Ali bin Abi Thalib, juga bernama Fatimah, putri dari Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Ibu beliau juga bernama Fatimah juga. Fatimah putri dari Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Kunyah beliau adalah Abul Hasan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberinya kunyah dengan Abu Turab. Beliau Ali bin Abi Thalib ini termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam, minas sabiqin al-awwalin. Kata Syekh, aslama saghiran. Beliau ini radhiyallahu anhu masuk Islam saat masih kecil. Aslama saghiran wa huwa ibnu 8 sinin ala al-masyhur. Beliau masuk Islam masih kecil ketika berumur masih 8 tahun. Ada yang mengatakan, para ulama ada yang mengatakan saat beliau berumur 9 tahun, ada yang mengatakan saat beliau berumur 10 tahun, ada yang mengatakan kurang dari 8 tahun. Namun pendapat yang masyhur mengatakan beliau masuk Islam saat umur masih 8 tahun, masih kecil. Dan beliau termasuk as-sabiqin al-awwalin, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan keutamaan mereka dalam ayatnya, ya akhi,
Man hadha? Nah, jangan main-main ya. Jangan main-main. Nah. Beliau termasuk as-sabiqin al-awwalin atau as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang awal-awal dan terdahulu masuk Islam, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan keutamaan mereka dalam ayatnya, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang as-sabiqun, yang terdahulu, yang lebih dahulu masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam, baik dari kalangan para sahabat al-muhajirin dan juga para sahabat al-ansar. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka surga. Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selamanya, dan itu adalah kemenangan yang agung. Nah, jadi mereka beliau termasuk para sahabat yang lebih dahulu dan awal-awal masuk Islam, yang Allah Subhanahu wa taala telah jamin keridhaannya untuk mereka, dan Allah jamin surga untuk mereka. Adapun orang-orang yang datang setelah mereka, Allah jamin keridhaan untuk mereka dan surga untuk mereka dengan syarat mereka mengikuti para sahabat al-muhajirin wal ansar yang telah dahulu masuk Islam, dengan syarat mereka mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, jadi sahabat Ali ini masuk Islam saat beliau masih kecil. Nah, dan karena beliau masuk Islam masih kecil, maka beliau disebutkan tidak pernah beribadah kepada patung pun yang ada di satu pun patung yang ada di Mekah. Berkata Muhammad ibnul Hanafiyah, wa huwa Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dia menyebutkan kisah tatkala sahabat Utsman dibunuh, apa yang dilakukan oleh Ali. Beliau mengatakan, ata Aliun dar Utsmana wa qad qutila fadakhala ila darihi wa aghlaqa babahu alayhi فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فقالوا إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك. Berkata Muhammad ibnul Hanafiyah, dan dia adalah Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan saat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu terbunuh, maka Ali datang ke rumahnya Utsman. Saat sahabat Utsman telah terbunuh, kemudian Ali masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintunya. Saat itu orang-orang datang ingin menemui Ali dan mengetuk pintu rumah Utsman, ingin menemui Ali. Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya orang ini yaitu Utsman telah terbunuh, maka kita harus memiliki pemimpin untuk menggantikan Utsman, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang lebih berhak untuk mengemban amanah kepemimpinan ini selain daripada dirimu. Maka Ali berkata kepada mereka, la turiduni, kalian tidak menginginkan aku, fa inni lakum wazirun khairun lakum minni amir, sungguhnya aku lebih baik menjadi menteri untuk kalian dibandingkan aku menjadi pemimpin untuk kalian. Namun mereka menjawab, la wallahi la na'lamu ahadan ahaqqa biha mink, tidak, demi Allah kami tidak mengetahui seorang pun yang lebih berhak untuk menggantikan Utsman selain daripada dirimu. Qala, maka Ali menjawab, fa in abaitum alayya
fa inna bai'ati la takunu sirran, jika kalian enggan dan harus mengharuskan aku untuk menggantikan Uthman, maka pembai'atanku tidak boleh terjadi dengan secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi. Walakin akhruju ila al-masjid, akan tapi aku akan keluar ke masjid. Faman syaa'a an yubayi'ani bay'ani, maka barang siapa yang mau membaiatku, maka silahkan membaiatku di masjid. Fa kharaja ila al-masjid fa bay'ahu an-nas, maka beliau pun keluar ke masjid dan dibaiat oleh semua orang-orang yang ada ketika itu. Wa bay'ahu al-muhajirun wal ansar alladziina kanu fil Madinah, dan beliau dibaiat oleh sahabat al-muhajirun dan ansar yang ada di Madinah saat itu. Kemudian saya mengatakan, wa qila innahu takhallafa an bai'atihi ba'du as-sahabati ka Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Umar wa Muhammad bin Maslamah wa ghairihim. Wa qila innahu buyi'a min al-jami'. وهذا هو المشهور وإنما تخلف سعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة عن القتال معه أما البيعة فقد بايعوه. Syekh mengatakan ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwasanya ada beberapa sahabat yang tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Akan tapi kata Syekh, sebenarnya mereka telah membaiat beliau, membaiat Ali bin Abi Thalib. Semuanya telah membaiat Ali bin Abi Thalib, hanya saja mereka tidak ikut berperang bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di antara sahabat yang beliau sebutkan yang telah membaiat Ali tapi tidak ikut perang bersama Ali radhiyallahu anhum, mereka adalah Sa'ad Ibnu Umar, Muhammad bin Maslamah. Berkata Auf ibnu Abi Jamilah, kuntu 'inda al-Hasan al-Basri. Aku pernah berada di sisi Al-Hasan al-Basri, wa kana fil Madinah, tatkala itu beliau sedang di Madinah. 'Inda maqtali Uthman, ketika terjadi pembunuhan Uthman. Fadzakaru ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka menyebut-nyebut tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Ibnu Jawshan al-Ghatafani, berkata Ibnu Jawshan atau Jawshan ini al-Ghatafani, dia mengatakan, ya Aba Sa'id, dia mengatakan, wahai Abu Sa'id, wahai Al-Hasan al-Basri, innama zurriya bi Abi Musa ittiba'uhu aliyan, sesungguhnya Abu Musa dicela karena dia mengikuti Ali, kata Jawshan al-Ghatafani. Maka faghadiba al-Hasan, maka Al-Hasan al-Basri marah, murka, hatta tabayyana dzalika fi wajhihi, sampai hal itu nampak terlihat di wajahnya kalau dia sedang marah. Faqala faman yuttaba', lalu Al-Hasan al-Basri mengatakan, kalau bukan Ali yang diikuti, terus siapa yang diikuti, sedangkan dia Amirul Mukminin saat ini. Qutila Amirul Mukminin madhluman, kata Al-Hasan al-Basri, Amirul Mukminin Uthman dibunuh dalam keadaan terzalimi. Fa'amidan nasu ila khairihim, lalu manusia berusaha untuk menuju dan memilih siapa yang terbaik di antara mereka, lalu fabaya'u, lalu mereka membaiat orang yang menurut mereka terbaik. Faman yuttaba', kalau sudah dibaiat yang terbaik, terus siapa lagi yang akan diikuti? Kalau tidak diikuti Ali bin Abi Thalib. Hatta raddadaha miraran, sampai Al-Hasan al-Basri mengulanginya berkali-kali. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-mansus an Ahmad bin Hanbal tabdi'u man tawaqqafa fi khilafati Ali, wa qala huwa adallu min himari ahlihi wa amara bihujranihi. Qala wa lam yataraddad Ahmad ولا أحد من أئمة أهل السنة في القول إنه ليس غير علي أولى بالحق منه ولا شك في ذلك. Kata Syekh, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, nas dari Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal menaskan bahwa
mentabdi'kan orang yang ragu terhadap kepemimpinan kekhilafahan Ali, dan dia mengatakan orang yang ragu terhadap kepemimpinan Ali tadi adalah orang yang adallu min himari ahlihi, yang lebih sesat daripada himar keledai milik keluarganya. Wa amara bihujranihi, dan dia memerintahkan untuk ditinggalkan orang seperti itu. Wa qala wa lam yataraddad Ahmad wa la ahadun min a'immati ahli sunnah fil qawli innahu laysa ghairu aliyin awla bil haqqi min. Dan dia mengatakan Imam Ahmad dan tidak ada seorang pun dari imam-imam ahli sunnah, tidak ada seorang pun dari mereka yang ragu untuk mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun selain Ali yang lebih berhak untuk menggantikan Uthman. Wala syakku fi dhalik, dan bahkan mereka tidak ragu akan itu. Bahkan dahulu kita sebutkan Affan, itu kisahnya Uthman bin Affan. Naam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Walam yataraddad Ahmad wala ahadun min a'immati ahli sunnah fil qawli annahu laysa ghairu aliyin awla bil haqqi minhu wala syakku fi dzalik." Tidaklah Imam Ahmad dan tidak ada seorang pun dari imam-imam ahlu sunnah yang ragu untuk mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun selain Ali yang lebih berhak untuk menggantikan Uthman. Fa ahlu sunnah mujmi'un ala an afdal as-sahabati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umar. Ahlu sunnah semuanya ijma' sepakat bahwasanya para sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Thumma ikhtalafu kama dzakarna fi Uthman wa Ali. Kemudian mereka berselisih tentang Uthman dan Ali. Wal jumhur, sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwasanya Uthman afdalu min Aliyin. Uthman lebih afdal daripada Ali. Adapun dalam kekhilafahan, thumma ittafaqu ba'da dhalika ala anna Ali ibn Abi Talib rabi'ul khilafah. Adapun dalam hal kekhilafahan, maka semua para sahabat sepakat bahwasanya yang lebih berhak menjadi khalifah setelah Umar meninggal adalah Uthman bin Affan. Nah, jadi ahlu sunnah sepakat bahwasanya sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian setelah itu Umar, baik dalam hal al-afdaliyah dan juga dalam hal al-khilafah. Abu Bakar nomor 1, nomor urutan pertama, kemudian Umar. Kemudian setelah itu antara Uthman dan Ali dalam hal kekhilafahan siapakah yang berhak menggantikan Umar setelah Umar meninggal, maka para sahabat semuanya sepakat. Bahkan dahulu kita sebutkan saat proses pengangkatan atau pembaiatan Uthman, kita sebutkan ucapan sahabat Abdurrahman bin Auf yang beliau mengatakan, "Ma taraktu baitan min buyutil muhajirina wal ansar illa taraktuhu." Atau kama qala, tidaklah aku meninggalkan satu pun dari rumah sahabat al-muhajirin dan al-ansar melainkan aku datangi semuanya. Fama ra'aituhum ya'diluna bi Uthman ahadan, maka aku tidak melihat seorang pun dari mereka yang menyamakan dengan Uthman orang lain, yang menyamakan orang lain dengan Uthman dalam hal khilafah. Dalam hal kekhilafahan, siapa yang berhak menggantikan Umar bin Khattab. Nah, jadi kalau dalam hal kekhilafahan, maka para sahabat semuanya sepakat untuk memilih Uthman daripada Ali setelah Umar meninggal. Baru setelah Uthman meninggal baru digantikan oleh Ali bin Abi Talib. Jadi kalau dalam kekhilafahan, yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, juga ini kesepakatan para sahabat. Kemudian setelah itu baru Ali. Adapun dalam hal al-afdaliyah, siapa yang paling utama,
Maka yang pertama Abu Bakar, kemudian Utsman, ini juga sepakat Ahlus Sunnah. Adapun setelah itu siapa yang lebih utama antara Utsman dan Ali, maka Ahlus Sunnah berselisih. Adapun yang jumhur para ulama mengatakan Utsman lebih utama. Adapun dalam hal kekhilafahan, mereka sepakat bahwasanya Utsman lebih utama untuk menjadi pengganti Umar daripada Ali. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi dari ucapan sahabat Abdurrahman bin Auf tatkala beliau dipercaya untuk menentukan pilihan siapa yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Umar meninggal, maka beliau berdiam beberapa hari, disebutkan 3 hari, untuk mendatangi semua rumah para sahabat, baik sahabat Al-Muhajirin dan juga sahabat Al-Ansar. Dan beliau mengatakan tidak ada satupun rumah dari sahabat Al-Muhajirin dan Al-Ansar melainkan aku datangi semuanya, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyamakan orang lain dengan Utsman. Artinya semuanya mendahulukan Utsman daripada orang lain untuk menggantikan Umar ibn al-Khattab, dalam hal untuk menggantikan Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah. Nah. Jadi kalau urutan dalam kekhilafahan, Ahlus Sunnah sepakat bahwa yang pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru Ali. Adapun urutan dalam hal al-afdhaliyah, siapa yang lebih utama, siapa yang paling banyak keutamaannya dan siapa yang lebih utama, maka pertama Abu Bakar, kemudian Umar, ini sepakat. Kemudian setelah itu adapun Ali dan Utsman ada perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun jumhur mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali. Kemudian kata Syekh, di antara peperangan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, dan ini bahkan di awal-awal masa kepemimpinan beliau, yaitu pada tahun 36 Hijriyah, yaitu Ma'rakatul Jamal pada tahun 36 Hijriyah, perang Al-Jamal. Dimakan Al-Jamal, apa artinya Al-Jamal ya sebab? Karena pada perang ini Ibunda Aisyah dibawa di atas unta. Lamma buyi'a Aliun ibnu Abi Talib, tatkala sahabat Ali bin Abi Talib telah dibaiat menjadi pemimpin, ista'dzana Talhah wa Zubair Aliyan radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn al-Awwam minta izin kepada Ali fi dhahabi ila Makkah, untuk pergi ke Makkah. Fa adzina lahuma, maka Ali bin Abi Thalib memberikan izin untuk keduanya, untuk Talha dan Zubair, untuk pergi ke Makkah. Faltaqaya hunaka bi ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Di sana keduanya, Talha dan Zubair, berjumpa dengan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa anhuma wa an baqiyati ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Jadi di Makkah Talha dan Zubair bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anhum. Wa kana al-khabaru qad wasala ilaiha anna Utsman qad qutil. Ketika itu beritanya telah sampai ke Aisyah bahwasanya Utsman beberapa hari sebelum itu telah terbunuh. Aisyah ketika itu keluar ke Mekah untuk umrah. Fajtama'u hunaka fi Makkah, maka di sana mereka berkumpul di Mekah. Talha, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, dan juga Aisyah radhiyallahu anhum. Wa azamu 'ala al-akhdhi bi tha'ri Utsman, dan mereka sepakat bertekad untuk menuntut darah Utsman dari orang-orang para pemberontak yang telah membunuh Utsman. Menuntut agar orang-orang yang telah membunuh Utsman segera diqisas. Faja'a Ya'la ibnu Maniyah min al-Basrah wa ja'a Abdullah ibnu Amir min al-Kufa wajtama'u fi Makkah 'ala al-akhdhi bi tha'ri Utsman radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Dan juga datang Ya'la bin Maniyah dari Basrah dan juga Abdullah bin Amir dari Kufa. Mereka juga kumpul di Makkah, semuanya sepakat bertekad untuk
menuntut darah Utsman. Artinya menuntut agar orang-orang yang membunuh Utsman diqisas. Fa kharaju min Makkah biman tabi'ahum fil Basrah yuriduna qatalata Utsman. Wa dzalika annahum yarawna annahum qassaru fi ad-difa'i an Utsman radhiyallahu anhu. Maka mereka pun keluar dari Mekah bersama dengan orang-orang yang mengikuti mereka, dari orang-orang yang mengikuti mereka yang ada di Basrah. Mereka keluar untuk menuntut orang-orang yang membunuh Utsman agar diqisas. Kenapa mereka melakukan itu? Karena menurut mereka telah annahum qassaru fi ad-difa'i an Utsman, karena mereka merasa mereka telah lalai dalam membela Utsman saat Utsman dikepung oleh para pemberontak. Karena mereka merasa kurang dalam membela Utsman, maka mereka menuntut untuk agar orang-orang yang membunuh Utsman diqisas. Wa kana Ali radhiyallahu anhu fil Madinah. Tatkala itu sahabat Ali bin Abi Thalib di Madinah. Sedangkan wa kana Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu waliyan 'ala al-Basrah min qibali Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Utsman bin Hanif adalah gubernur Basrah dari yang ada di bawah kepemimpinannya Ali. Gubernurnya Ali untuk wilayah Basrah namanya Utsman bin Hanif. Sedangkan Talha, Zubair, Aisyah, Yahya bin Maniyah, kemudian Abdullah bin Amir, mereka menuju ke Basrah untuk menuntut orang-orang yang membunuh Utsman. Falamma wasalu ila al-Basrah, tatkala mereka telah sampai ke Basrah, arsala ilaihim Utsman bin Hanif. Maka Utsman bin Hanif mengutus utusan untuk menemui mereka. Madza turidun? Utusan tersebut untuk menanyakan kepada mereka apa yang kalian inginkan. Qalu nuridu qatalata Utsman. Mereka para sahabat tadi mengatakan kami menginginkan orang-orang yang telah membunuh Utsman agar segera diqisas. Faqala lahum, maka Utsman bin Hanif mengatakan hatta ya'tiya Ali. Tunggu sampai Ali yang datang dulu. Tunggu sampai khalifah yang datang. Wa mana'ahum min ad-dukhul. Dan Utsman bin Hanif, gubernur Basrah, melarang mereka agar tidak masuk ke Basrah. Thumma kharaja ilaihim Jabalatu wa huwa ahadul ladzina syaraku fi qatl Utsman. Faqatalahum fi 700 rajulin. Setelah itu, ketika mereka dihalang dan dilarang oleh Utsman bin Hanif, gubernur Basrah, menghalangi mereka untuk tidak masuk ke Basrah. Setelah itu malah keluar Jabalah. Jabalah ini salah satu orang yang ikut serta dalam pembunuhan Utsman. Dia keluar dengan membawa pasukan yang berjumlah 700 orang. Ingin memerangi Talha, Zubair, Aisyah dan pasukan mereka. Fantasaru alaihi. Akan tetapi Talha, Zubair, Aisyah dan pasukannya menang dalam menghadapi Jabalah dan pasukannya. Wa qatalu katsiran mimman kana ma'ahu. Dan banyak pasukan daripada Jabalah yang terbunuh. Wa ndamma katsirun min ahli al-Basrah ila jaysh Talha wa Zubair wa Aisyah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in. Ketika Jabalah kalah, maka banyak pasukannya yang ikut bergabung bersama Talha, Zubair dan Aisyah. Ketika dalam posisi dalam keadaan seperti itu, inda dzalika kharaja Ali radhiyallahu anhu min al-Madinati ila al-Kufah. Ketika posisinya dan keadaan telah terjadi seperti itu, maka Ali keluar dari Madinah menuju ke Kufah. Wa dzalika lamma sami'a annahu waqa'a hunaka qitalun baina Utsman bin Hanif wa huwa wali Ali 'ala al-Basrah wa Talha wa Zubair wa Aisyah wa man ma'ahum. Ali keluar dari Madinah menuju Basrah karena dia dengar sampai kabar kepada beliau bahwasanya
gubernurnya yang beliau amanahkan untuk menjadi gubernur Basrah, yaitu Utsman bin Hanif, berperang melawan Talha, Zubair dan Aisyah. Itu kabar yang sampai ke beliau. Fa kharaja Ali radhiyallahu anhum wa jahaza jayshan qiwamuhu 10,000 limuqatalati Talha wa Zubair. Maka ketika itu Ali keluar dari Madinah dengan menyiapkan pasukan yang berjumlah sekitar 10,000 untuk memerangi Talha dan Zubair. Kemudian kata Syekh, wa huna yadhharu lana jaliyan anna Ali bin Abi Thalib huwa alladhi kharaja ilaihim wa lam yakhruju alaihi. Kata Syekh, di sini nampak bagi kita bahwasanya Ali lah yang keluar menuju mereka, bukan mereka Talha, Zubair dan Aisyah yang keluar untuk memberontak kepada Ali. Wa lam yaqsidu qitalahu, dan mereka tidak, Talha, Zubair dan Ali tidak bermaksud untuk memerangi Ali. Mereka hanya keluar untuk menuntut agar orang-orang yang membunuh Utsman segera diqisas. Mereka tidak bermaksud untuk memerangi Ali. Kama yadda'i al-mubtadi'atu wa ba'du man ta'aththara bihim, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian ahli bid'ah dan orang-orang yang terpengaruh oleh mereka. Ketika itu arsala Ali al-Miqdad bin al-Aswad wal Qa'qa' bin Amr liyatakallama ma'a Talha wa Zubair. Ketika itu Ali mengutus al-Miqdad ibn al-Aswad dan juga al-Qa'qa' bin Amr agar berbicara bersama Talha dan Zubair. Wattafaqa al-Miqdad wal Qa'qa' min jihatin wa Talhatu wa Zubair min jihatin ukhra ala 'adamil qital wa bayyana kullu fariqin wujhata nadharihi. Ketika itu maka semuanya sepakat untuk tidak berperang, baik dari utusan Ali yaitu Al-Miqdad dan Al-Qa'qa' dan juga dari pihak Zubair dan Talha, semuanya sepakat untuk tidak berperang, dan masing-masing menjelaskan pandangannya bahwasanya Zubair, Talha dan Aisyah mereka keluar untuk menuntut agar orang-orang yang membunuh Utsman segera diqisas. Akan tetapi kalau Ali, beliau berpendapat orang-orang yang membunuh Utsman ini tetap akan diqisas kalau keadaannya sudah aman dan sudah tenang. Karena jumlah orang-orang yang memberontak dan membunuh Utsman tidaklah sedikit. Fatalhatu wa Zubairu yarayani annahu la yajuzu tarku qatalati Utsman. Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma berpendapat bahwasanya tidak boleh membiarkan para pembunuh Utsman. Tidak boleh dibiarkan orang-orang yang membunuh Utsman itu dibiarkan begitu saja, harus segera diqisas. Wa Aliyun yara annahu laysa min al-maslahati tatabbu'u qatalati Utsman al-an. Sedangkan Ali berpendapat sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk segera mengqisas orang-orang yang membunuh Utsman. Bal hatta tastatibal umur. Ali berpendapat nanti kalau keadaannya sudah tenang, sudah aman, baru setelah itu kita akan mengurus orang-orang yang mengqisas orang-orang yang membunuh Utsman ini. Faqatlu qatalati Utsman muttafaqun alaihi. Maka perkara membunuh orang-orang yang membunuh Utsman, artinya mengqisas orang-orang yang membunuh Utsman ini disepakati baik dari pihak Ali maupun dari pihak Talha dan Az-Zubair. Al-ikhtilafu innama huwa fi mata yakunu dhalik. Mereka hanya berselisih kapan hal ini bisa dilaksanakan. Semuanya sepakat, baik Talha dan Zubair dan juga dari pihak Ali, semuanya sepakat agar orang-orang yang membunuh Utsman segera diqisas. Hanya saja kapan diqisasnya ini yang mereka berselisih. Talha dan Zubair meminta agar segera, langsung sekarang. Adapun Ali, beliau berpendapat tunggu dulu sampai keadaannya tenang, karena sekarang masih kacau. Para pemberontak dan pembunuh Utsman juga jumlahnya sangat banyak. Maka tunggu sampai, menurut Ali, tunggu sampai keadaannya tenang. Setelah para sahabat
bersepakat dan tidak terjadi perang ketika itu. Sahabat semuanya sepakat, baik dari pihak Ali maupun dari pihak Talha dan Zubair. Mereka sepakat bahwasanya orang-orang yang membunuh Utsman akan segera diqisas. Hanya saja kapannya itu yang masih diperselisihkan. Tapi semuanya sepakat untuk tidak berperang, berhenti berperang. Sepakat untuk tidak berperang. Wa ba'da al-ittifaq namal jaishani bi khairi lailatin. Setelah mereka bersepakat, maka malamnya kedua pasukan tidur dengan malam yang terindah. Maksudnya tidur dengan tenang, dengan aman, tanpa ada peperangan. Wa bata as-sabaiyatu wa hum qatalatu Utsman. Sedangkan as-sabaiyah, orang-orang yang membunuh Utsman, mereka bermalam dengan bisyarri lailatin, bermalam dengan malam yang terburuk. Kenapa? Sudah khawatir mereka. Mereka khawatir karena para sahabat sudah sepakat akan mengqisas orang-orang yang membunuh Utsman. Maka para pembunuh Utsman yang mereka dijuluki dengan as-sabaiyah, mereka ini takut sehingga bermalam dengan penuh kekhawatiran. Akhirnya mereka membuat makar bagaimana agar kesepakatan para sahabat ini tidak jadi terlaksana. Bagaimana agar kesepakatan para sahabat untuk mengqisas orang-orang yang membunuh Utsman ini tidak jadi terlaksana. Artinya karena kalau terlaksana mereka lah yang akan diqisas nanti. Maka mereka membuat makar agar bagaimana kesepakatan para sahabat ini tidak terlaksana. Li'annahu tamma al-ittifaqu alaihim. Mereka khawatir karena para sahabat telah sepakat untuk mengqisas mereka orang-orang yang membunuh Utsman. Wa hadha ma dzakarahu al-mu'arrikhun alladziina arrakhu li hadhihi al-ma'rakah. Inilah yang disebutkan oleh para ulama tarikh yang menulis tarikh tentang peperangan ini seperti Al-Imam At-Tabari, Ibnu Katsir, wa Ibnu Al-Athir, wa Ibnu Hazm dan selain mereka. Ketika itu, inda dzalika ajma'a as-sabaiyun ra'yahum. Ketika itu as-sabaiyun, orang-orang yang membunuh Utsman, mereka semua sepakat ala alla yatimma hadzal ittifaq. Mereka sepakat bagaimana agar kesepakatan para sahabat ini tidak terjadi. Kita kacaukan saja. Wa fi sahari, pada waktu sahur sebelum subuh, malam-malam, wal qaumu naimun, ketika itu orang-orang sudah tidur, hajama majmu'atun minas sabaiyin jaisha Talha wa Zubair. Ketika itu sekelompok orang-orang dari Sabaiyah, orang-orang yang membunuh Utsman, mereka menyerang kelompoknya, pasukannya Talha dan Zubair. Wa qatalu ba'd afradil jaish, dan mereka membunuh beberapa orang dari pasukannya Talha dan Zubair. Wa farru, kemudian setelah itu lari. Mereka buat ini agar membuat makar agar orang-orang dari pasukannya Talha dan Zubair mengira bahwasanya yang menyerang ini adalah orang-orang dari pasukannya Ali. Sehingga dengan begitu Talha dan Zubair dan pasukannya akan mengira Ali telah mengkhianati mereka. Padahal sebelumnya sudah sepakat tidak akan berperang. Jadi orang-orang pemberontak yang membunuh Utsman itu membuat kekacauan dengan seperti ini. Malam harinya sebelum subuh mereka menyerang pasukannya Talha bin Zubair, setelah itu lari. Untuk menimbulkan prasangka pada orang-orang pasukannya Zubair dan Talha bahwasanya sahabat Ali dan pasukannya telah mengkhianati mereka dan telah memerangi mereka. Padahal sebelumnya mereka telah sepakat untuk tidak berperang. Fadhanna jaishu Talha anna Aliyan ghadara bihim. Maka pasukannya Talha mengira bahwasanya Ali telah mengkhianati mereka. Fanawashu jaisha Aliyin fi sabah. Maka di pagi harinya mereka menyerang pasukannya Ali. Fadhanna jaishu Ali, maka ketika itu pasukannya Ali mengira anna jaisha Talha wa Zubairi qad ghadar. Ketika itu maka pasukannya Ali mengira bahwasanya pasukannya Talha dan Zubair telah berkhianat. Inilah orang-orang yang membuat makar dan menimbulkan keributan. Fastamarratil munawashat bainal fariqaini hatta adh-dhahirati. Maka peperangan terus berkecamuk sampai antara dua kelompok sampai waktu siang. Fashta'alatil ma'rakah, maka perang pun semakin
menjadi. Nah, insyaallah kita bacakan lanjutannya di pertemuan berikutnya. Udah lewat 10 menit dari waktu salat Isya. Nah, jadi perang ini, perang Al-Jamal ini, para sahabat baik dari pihak Ali dan pasukannya dan juga Talha dan Zubair ibn al-Awwam, mereka semuanya tidak menginginkan perang. Dari pihak Ali bin Abi Thalib dan juga dari pihak Talha dan Zubair, semuanya sepakat bahwasanya para pembunuh Utsman akan segera dikisos. Hanya saja kapan waktunya belum. Ali masih menunda, menurut beliau tunggu sampai keadaannya aman. Adapun Talha dan Zubair, mereka meminta agar segera dikisos. Tapi semuanya tidak menginginkan perang. Namun karena para sahabat telah sepakat akan mengkisos orang-orang yang membunuh Utsman, maka para pemberontak yang membunuh Utsman tersebut khawatir, takut nanti mereka akan dikisos. Maka mereka bersepakat bagaimana agar kesepakatan para sahabat ini dibatalkan, kita kacaukan saja. Jadi malam harinya mereka nyerang pasukannya Talha dan Zubair agar menimbulkan prasangka pada pasukannya Talha dan Zubair bahwasanya Ali mengkhianati mereka. Maka dengan begitu otomatis pasukannya Talha dan Zubair pun akan balik menyerang pasukannya Ali. Tatkala pasukannya Ali diserang, otomatis pasukannya Ali akan mengira Talha dan Zubair dan pasukannya telah mengkhianati. Dan ini sebabnya adalah kekacauan yang ditimbulkan oleh para pemberontak yang telah membunuh Utsman sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.